Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara kawasan Black Corner dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit bertebaran dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil itu. Tiga kata biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, memungkinkan seseorang untuk merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiaoyan tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka menaiki bukit dan melihat ke bawah pada kota kecil di bawah. Napas panjang perlahan-lahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar agak berliku-liku. Ayo, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan itu, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara dengan senyum. Xiaoyan mengangguk lembut. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak tatapan serakah dan tidak puas ditembak dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki cukup ketekunan. Senyum dingin muncul di mulut Xiaoyan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota perdamaian. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang itu di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan jengkel selama perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiaoyan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan giginya sebelum secara bertahap berhamburan. Hanya beberapa orang yang keras kepala yang terus berdiam di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka memperoleh beberapa keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiaoyan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Seorang sosok manusia berjubah abu-abu menginjak ranting-ranting pohon dan berdiri di udara di atas sebatang pohon besar. Mata lebat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiaoyan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah yang gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Juniorku yang baik, senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja, setelah membunuh 3 tetua Demon Flame Valley, hari-hari baik kamu telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang dingin mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyum aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia perlahan menjadi ilusi dan akhirnya berpencar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiaoyan baru saja memasuki kota damai, ketika suara manusia bergerak melalui udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan di mana kelompok Xiaoyan telah muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Perhatian pada wajah para figur manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan sukacita yang sulit untuk menyembunyikannya menggantikannya. Elder pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Suara gembira itu dengan cepat menyebar ke kota kecil itu. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiaoyan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka mengejutkan Elders of the Academy. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari kamu dalam 2 hari, aku berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah Black Corner untuk mencari kamu. Suara lama namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah munculnya 10 orang ini, ditambah tetua. Segera, seorang pria tua yang hidup mengambil langkah besar ke depan.
Tetua sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu tanpa basa-basi? Jika kamu tidak mengendalikan amarah kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Dousong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika ia melihat orang tua yang akrab dengan Xiao Yan ini. Zing, apa yang maju ke kelas Dousong harus dilakukan dengan temperamen. Hugan meringkuk di mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya. Sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika kamu pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, kamu hanyalah seorang dadoshi. Dalam beberapa tahun, kamu telah benar-benar menjadi ahli Do Huang. Kecepatan latihan ini, tidak mungkin ada orang yang bisa mengunggulimu bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan dengan penuh hormat menjawab. Baiklah, mengapa kamu bertindak seperti orang luar? Selain itu, dengan kemampuan kamu saat ini, aku tidak layak kamu bersikap sangat sopan. Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini, tetapi dari tampilan ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa itu dia senang dengan perilaku Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat dengan tatapan penasaran, sebelum menangis dengan keras. Anak-anak kecil, ini adalah kepala gerbang Pans, Xiao Yan, dari Akademi Batin, yang semuanya sering kamu sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Do Huang. Apakah kamu tahu gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kamu semua setiap kali kamu menuju ke wilayah Black Corner untuk berlatih. Itu juga sesuatu yang dia tetapkan. Dia berbeda dari kamu orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi kamu. Semua orang di atap terkejut ketika mereka mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba meletus dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Selain itu, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada undang-undang. Hihihi, apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di dalam akademi yang memiliki perasaan yang baik dicampur dengan rasa ingin tahu untuk senior yang misterius ini. Adik kamu ini juga pesaing terbesar kamu. Zing, gelombang tawa yang indah seperti bunyi genta meletus sementara dua wanita muda ini, yang tampak sangat mirip, berdebat. Garis pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat saat tawa mereka, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melemparkan tatapan mereka. Tidak dapat diduga bahwa itu senior Xiao Yan telah menjadi ahli Do Huang pada usia yang sangat muda. Dia memang layak menjadi pendiri gerbang Pans. Saat ini, gerbang Pans adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di peringkat atas 50 Akademi Batin itu milik anggota gerbang Pans. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di gerbang Pans. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat bahkan melampaui satu fraksi bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar berubah sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa terlempar. Ini terutama karena mata berapi-api yang berkilauan dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka karena tidak mampu menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Itu tidak terduga bahwa itu masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas tenang, bagus untuk menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa itu dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari pria dan wanita muda ini. Hihi, anak kecil, dalam bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, ada sangat sedikit orang yang telah mencapai rasa hormat seperti itu di tempat ini di mana para pemain berbakat berkumpul. Kamu juga telah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa itu para siswa di sini adalah para elit yang datang dari berbagai tempat.
Semuanya angkuh di alam. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan semacam itu dari mereka. Hu Gan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung dalam menghadapi kata-kata Hu Gan. Hu Gan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya belum melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu telah merasakan bahwa itu kamu bukan orang biasa. Melihatnya sekarang, tampaknya penglihatan aku setajam seperti biasanya. Orang tua, berhenti berusaha membanggakan. Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya ke samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kembali ke Akademi Jianan terlebih dahulu. Instruksikan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kami selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah Black Corner. Serang saja mereka. Pesanan ini sudah lama diberikan. Daya pikat dari selaiva transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar sangat hebat. Ini adalah... Hu Gan mengangguk-angguk sebelum hadalah mata tiba-tiba berbalik ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dia rasakan dari Su Qian. Namun, itu jauh dari ini. Oleh karena itu, Hu Gan langsung tersenyum sambil bertanya dengan cara acak. Dia disebut dokter peri kecil, teman aku. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Hu Gan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit dan menghela nafas. Kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitar kamu bukanlah individu biasa. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut dari masa lalu. Hu Gan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum meneriaki semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap berada di belakang dan patroli. Banyak siswa yang tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hu Gan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi. Hanya setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke Akademi Jianan. Menara pemurnian Ki Langit dari Akademi Batin masih mengharuskan kamu untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, aku pikir kamu juga harus pergi dan melihat gerbang PAN kamu setelah 2 tahun absen kamu. Lagi pula, kamu adalah pendirinya. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat melihat semua orang pergi, merasa bahwa itu keadaan menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan senyum ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga menghela nafas tenang. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia berangsur-angsur berubah dari seorang pria muda yang lembut menjadi seorang ahli. Gerbang PAN, aku bertanya-tanya bagaimana itu. Hati Xiao Yan diam-diam menjadi berapi-api ketika dia memikirkan faksi muda ini yang telah dia tetapkan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan telah tiba, sudah waktunya siang. Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama di akademi luar. Dia hanya berhenti sebentar sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi Batin Akademi Jianan, yang duduk di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka melewati pegunungan yang sangat luas, yang tampak sangat berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran sungai yang sangat familiar itu muncul dalam pandangan Xiao Yan, dia tahu di dalam hatinya itu dia telah tiba di Akademi Batin. Di bawah kepemimpinan Su Qian, kelompok itu memasuki Akademi Batin, yang ditutupi oleh ruang terdistorsi itu, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau lebat muncul di depan mata mereka. Hati Xiao Yan merasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, ia telah memasuki Akademi Batin dari tempat ini. Yang disebut kompetisi berburu energi api juga telah memungkinkannya, pendatang baru ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam Akademi Batin. Hihihi, catatan yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan siswa baru.
Para siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti murid baru yang mencuri energi api tidak pernah terjadi lagi. Su Qian di samping tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum sedikit ketika dia mendengar Su Qian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut ke arah hutan. Su Qian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah keluar dari hutan, Akademi Batin itu menempati tanah yang sangat besar, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di atas lereng dan memandang rendah Akademi Batin yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran Akademi Batin sedikit lebih besar daripada 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk Akademi Batin sedikit santai selama beberapa tahun ini, Akademi Batin saat ini dipenuhi dengan lebih banyak lagi keaktifan. Tentu saja, kompetisi yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk Akademi Batin ini bukan orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak mau memiliki langkah lain di atas kepala mereka. Peringkat yang kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri untuk naik peringkat, cukup banyak siswa yang keluar untuk berlatih. Kelompok itu berhenti di luar Akademi Batin. Namun, Xiao Yan tidak segera mengikuti Su Qian dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin melihat gerbang Pan untuk melihat bagaimana faksi pertama yang dia dirikan telah berubah. Su Qian tidak menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu dapat menemukan orang yang acak dan menanyakan lokasi markas gerbang Pan. Setelah kamu bertemu dengan semua orang, kamu dapat datang ke Inner Academy Elders Compound untuk mencari aku." Su Qian tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan semua orang ke bagian yang lebih dalam dari Akademi Batin, meninggalkan Xiao Yan sendirian di tempatnya berdiri. Xiao Yan mengirim punggung Su Qian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, akhirnya dia mengeluarkan nafas yang lambat. Senyum yang agak energi berangsur-angsur melebar ke wajah mudanya. Senyum semacam ini tidak muncul di wajah Xiao Yan untuk beberapa lama. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri akan lupa itu dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an dan bukan seorang pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer Inner Academy yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Arusnya tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan lelaki muda. Tangan Xiao Yan mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam Inner Academy yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak meraih seorang siswa dan bertanya tentang lokasi gerbang Pans. Hanya setelah pihak lain memberitahu dia dengan wajah terkejut apakah dia berterima kasih kepada mantan sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini, apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak menyadari lokasi markas gerbang Pans. Murid itu akhirnya bergumam pelan ketika dia melihat punggung Xiao Yan menjadi jauh. Xiao Yan mengikuti rute yang telah ditunjukkan siswa, dan akhirnya muncul di luar markas gerbang Pansa setelah 10 menit ditambah. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak tertegun meskipun ketenangannya. Apakah Akademi Batin ini terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberikan faksi mahasiswa seperti markas mewah. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah pergi dari Akademi Batin selama lebih dari 2 tahun, tentu saja tidak tahu jumlah kekuatan yang konyol gerbang-gerbang saat ini dimiliki di dalam Akademi Batin. Lebih dari separuh dari 50 peringkat teratas dari Strong Ranking mengenakan lencana gerbang Pans di dada mereka. Bahkan beberapa Elder Academy Inner yang baru dipromosikan memakai gelar gerbang Pans pada mereka. Karena saat ini gerbang Pans menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas anggotanya. Dengan demikian,
Faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkendala. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di hatinya sebelum dia masuk ke manor besar ini. Matanya melirik 4 pria yang tampak dingin dan galak di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi batin. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk berdiri sebagai penjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiao Yan masih ada saat itu. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria dingin, buram yang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkibar dan dia menyerang ke bagian dalam gerbang Pan dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari gerbang Pans. Xiao Yan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, penglihatannya menjadi lebih luas karena tanah yang rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan ditekan juga sedang dikirim dari lokasi ini. Ketika dia mendengar bersorak, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan massa hitam besar. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia telah merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Setelah semakin dekat dengan kerumunan, Xiao Yan menemukan itu ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat sedang duduk bersila di platform ini. Penampilan wanita itu sangat indah. Tubuhnya yang indah proporsional, di bawah pakaiannya, mengungkapkan kurva memikat yang menyebabkan seseorang menjadi tertarik. Namun, benang ketidakpedulian yang dingin membuat orang lain menjauh dan difusi sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Dalam sekejap, orang bisa mengatakan itu dia wanita yang cukup dingin. Wanita-wanita seperti ini adalah tipe pria yang sangat sulit ditaklukkan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya bisa mengadopsi sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk merayunya. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, ia tertarik dengan kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api dalam kuali obat bergolak dengan cepat dan aroma obat samar sedang dipancarkan. Jelas, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan kejutan di matanya semakin tebal. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, Skeiki Pill. Tidak disangka itu wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini pada usia yang sangat muda. Talinya menyempurnakan bakat tidak kalah dengan murid Gu He, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu jelas ditempatkan di kuali obat. Beberapa keringat yang jernih kadang terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, droplet akan mengikuti wajahnya yang agak kurus dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditularkan, menyebabkan pengamat sekitarnya berulang kali menelan ludah mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan penyulingan obat Xin Lan Senior telah benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 di usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hihihi, itu right. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak akan pernah perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Xing, kamu melamun lagi. Senior Xin Lan telah mengarahkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di Akademi Batin ini yang dapat menangkap mata tajamnya. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan itu satu-satunya kondisi yang perlu dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah untuk melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di Akademi Batin ini, selain beberapa sesepuh para instruktur di Departemen Alchemy, siapa lagi yang bisa mengunggulinya? Hei,
Siapa bilang tidak ada siapa-siapa? Saat itu, kepala kami menyempurnakan pil obat tingkat 5 saat dia berkompetisi dengan penyembuhan obat terhadap orang lain di Akademi Batin. Menjauh dariku. Kepala sudah meninggalkan Akademi Batin selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat dia mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa itu hal-hal yang lucu, wanita berpakaian biru di platform tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Akhirnya mendarat di tangannya yang seperti giok halus. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai setelah melihat kesibukan sang wanita yang sukses. Banyak suara bootlicking dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak memiliki efek padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan indah menyapu sekali dan orang-orang yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut mereka karena malu. Sayang, tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara keras. Xiao Yan tiba-tiba merasa sekelilingnya menjadi sedikit tenang saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berbaju biru itu memandang ke bawah, seorang pria muda berjubah hitam yang agak akrab. Suara dinginnya perlahan-lahan ditransmisikan. Katakan apa yang harus disayangkan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.